Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Nur Indah Fitriana, SEMAK, dosen tetap Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran akuntansi biaya yang sesuai dengan prodi saya, Prodi Akuntansi Universitas Madura. Mata kuliah akuntansi biaya ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madura yang berbobot 3 SKS yang dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali tatap muka dan 1 kali UAS serta 1 kali UTS. Mata kuliah ini akan membahas tentang pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, di mana mahasiswa memahami tentang prinsip-prinsip biaya dan metode-metode untuk menentukan harga pokok produksi. Mahasiswa dapat menggunakan metode penentuan harga pokok produksi sebagai materi penulisan karya ilmiah atau mengimplementasikan pada aktivitas usaha yang nyata. Mahasiswa juga diharapkan dapat menganalisis dan melakukan pengendalian biaya sehingga biaya yang dikeluarkan tidak menyimpang dari yang sudah dianggarkan. Pada mata kuliah akuntansi biaya ini, saya menggunakan CPL 1 dan CPL 2. Dan juga ada CPMK 4 dan CPMK 5. CPMK 4, mahasiswa mampu menghitung biaya untuk suatu objek dengan pendekatan tradisional dan kontemporer. Sedangkan CPMK 5, mahasiswa mampu mengimplementasikan teori biaya dalam mengambil suatu keputusan. CPL dan CPMK ini sudah saya tuangkan dalam RPS yang sudah divalidasi oleh Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madura. Referensi yang saya pakai adalah buku-buku akuntansi biaya yang salah satunya diterbitkan oleh Mulyadi serta jurnal dan artikel yang bereputasi untuk menambah wawasan mahasiswa agar mempunyai kebaruan dari mata kuliah akuntansi biaya ini. Model pembelajaran pada mata kuliah akuntansi biaya ini dapat bervariasi yang meliputi kombinasi seperti presentasi atau ceramah di kelas, diskusi 2 arah, membahas contoh kasus serta latihan soal dan kuis yang dilaksanakan di kelas. Komponen utama dari proses pembelajaran yang saya pakai yaitu adalah delivery, interaction, dan assessment. Delivery yaitu saya menyampaikan materi serta menyampaikan RPS kepada mahasiswa dan presentasi langsung tatap muka di kelas agar mahasiswa bisa memahami materi yang didukung oleh PPT materi yang saya pakai. Interaction-nya komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, serta refleksi bersama antara dosen dan mahasiswa. Sedangkan assessment, penilaian saya pakai dalam mata kuliah ini dari kuis, tugas individu ataupun tugas kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan mahasiswa yang sesuai dengan RPS. Selanjutnya, penilaian akhir dari UTS dan UAS. Pada akhir kuliah, kita mengharapkan mahasiswa mampu memahami konsep biaya, kemampuan menghitung dan menganalisis biaya produksi, serta menyusun laporan harga pokok produksi. Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan konsep akuntansi biaya untuk mengambil suatu keputusan dalam suatu perusahaan. Baik, marilah kita simak bersama video pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya pada pertemuan ke-11 dengan materi biaya bahan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Masih dengan suasana yang baru ya, karena kita juga sudah lama nggak ketemu
beberapa bulan ini ya. Semoga kita masih ingat dengan mata kuliah akuntansi biaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang biaya bahan baku. Di akuntansi biaya itu ada 3. Ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, satunya apa lagi? Ada yang ingat nggak? Ada biaya overhead pabrik. Nah, kali ini saya mau menjelaskan tentang biaya bahan baku. Apa sih biaya itu? Biaya. Antara biaya sama bahan baku, itu kan beda definisinya. Bahan baku ya bahan baku, biaya ya biaya. Tetapi di sini ada perhitungan biaya bahan baku. Nah, di sini bahan baku itu dia digunakan dalam membuat produk, di mana dia akan diolah menjadi produk jadi bahan baku. Biaya bahan baku apa? Di sini juga sudah dijelaskan biaya bahan baku. Seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap. Dalam hal siap itu, dia siap untuk dijual, diolah dulu, terus dijual. Apa saja yang diperhitungkan di dalam biaya bahan baku itu? Yang pertama, semua biaya yang terjadi, semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menetapkannya dalam keadaan siap untuk diolah merupakan unsur harga pokok bahan baku yang dibeli. Apa sih yang akan kalian olah? Misalkan mau mengolah bakso, apa sih bahan bakunya? Ada tepung ya, ada daging, ada apa lagi? Ada apa? Ada bumbu-bumbunya, ada garamnya, ada micinnya ya. Banyak di situ. Yang kedua, harga pokok bahan baku tidak hanya berupa harga yang tercantum dalam faktur pembelian saja. Yang ketiga, harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya pembelian. Biaya pembelian seperti apa? Ada ongkos angkut, ya. Ada juga pajaknya, mungkin ada pajaknya sekarang kan ada pajaknya 11% biasanya untuk pembeliannya. Nah, yang pertama, perhitungan pertama, perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku. Di sini sudah diketahui biaya angkutnya 300.000. Alokasinya seperti apa? Ini alokasi dari biaya angkutan yang 300.000. Yang pertama, jenis bahan baku A, alokasinya 150. Yang B 131.250, yang C 18.750. Dari mana? Kalian harus mengetahui dulu pembelian per kilogramnya berapa. Nah, nanti kalau sudah ini dibagikan 800. Akan nilainya 50 rupiah. Misal 400 dibagi 800. Sama juga dengan yang B atau yang C. Perhitungan yang kedua, perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Sama juga, ada biaya bahan baku, harga fakturnya berapa di sini, harga fakturnya, terus pembagian biaya angkutan, harga pokok bahan baku. Nah, di sini ada 0,08 untuk pengali dan mengetahui pembagian berapa sih biaya angkutnya. 0,08 ini diperoleh dari 48.000 dibagi 100.000. Ada yang mau ditanyakan dari slide pertama, slide kedua? Kalau enggak, kita next ya. Yang ketiga, ada biaya angkutan dibebankan kepada bahan baku atas dasar tarif ditentukan di muka. Nah, biaya angkutan di sini sudah diketahui 2.500.000. Tadi kan sudah ini 2.500.000 dibagi
dengan 50.000. Kalau ini yang pertama diketahui, jadi kalian hanya menghitung kolom 3 dan kolom 4. Apa saja sih masalah yang berhubungan dengan biaya bahan baku? Yang pertama, sisa bahan. Sisa bahan itu dia juga masuk ke dalam proses produksi ya. Sisa bahan itu juga punya masalah. Masalahnya mengurang biaya bahan baku yang dipakai dalam pemesanan yang menghasilkan sisa bahan. Misalkan kamu buat bakso. Baksonya itu kamu perkirakan punya, tetapi kamu belinya 15 kg tepung. Berarti sisa berapa? 5 kilo ya. Dia juga berpengaruh dengan pengurangan BOP sama penghasilan di luar usaha. Bedanya sama produk rusak, kalau produk rusak itu produk yang tidak memenuhi standar atau produk yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak sempurna lah ya. Produk rusak ini juga diperhitungkan nanti. Produk cacat. Produk cacat itu hampir sama dengan produk rusak. Dia juga mempengaruhi nilai ekonomis ini. Secara ekonomis dan dapat disempurnakan lagi menjadi produk-produk jadi yang baik. Kalau cacat itu mungkin ujungnya yang kumpil. Kalau rusak kan rusak dia jatuh atau dia tertimpa apa gitu ya. Nah, ini perlakuan tentang produk rusak. Di sini saya punya contoh soal. Contoh soalnya ada PT Mekarsari. PT Mekarsari itu dia memproduksi berdasarkan punya pesanan di sini. Punya pesanan 1000 satuan produk A. Nah, dia memerlukan biaya bahan baku 75.000, biaya tenaga kerja 175.000 dan biaya overhead pabrik 150% dari BTKL. Artinya, apa artinya? Artinya nih, 150% dari BTKL. Iya, BTKL itu biaya tenaga kerja langsung. Ini 150% dari BTKL. Ya, benar. Jadi 150% ini dikalikan dengan 175.000. Pada saat pesanan tersebut sudah selesai dikerjakan, ternyata terdapat 100 satuan produk yang rusak, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki. Rusak loh ya, bukan cacat. Produk rusak tersebut diperkirakan laku dijual 350 per satuan. Nah, di sini ini alokasinya. Tadi biaya bahan baku 75.000. BTKL 175.000. Nah, BOP ini tadi 150 dari BTKL ya. Berarti 262.500. Biaya persatuannya 75.000 dibagi 1.100. Hasilnya ini. Produk rusaknya berapa? Produk rusaknya 100 piece tadi ya. Jadi ini dikalikan 100 piece tadi. Nah, ini pembagian dari nilai jumlah produk rusaknya. 34.950 karena itu dibulatkan. Yang ini diperoleh dari harga pokok produk rusak. Nah, di sini ada kata-kata, jangan pernah menyerah atas impianmu. Impian memberikan tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, tapi
kebahagiaanlah kunci untuk sukses. Karena kalau nggak bahagia, moodnya berantakan ya. Oke, dari pemaparan materi di atas, mungkin ada yang masih belum paham atau ada yang bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam dengan NIM akhir 44, Ibu. Mohon diulang pada slide 11. Terus, nah, pada elemen harga pokok produk, Ibu, kan itu dengan rupiah 35.000. Itu didapat dari mana? Itu, Bu. Terima kasih. Ini Saiful Anam ya. Nah, Saiful Anam. Tadi 35.000 elemen harga pokok produk itu dari mana? Yang ini ya. Nah, 35.000 itu tadi dia dihasilkan dari ini. Ada 100 satuan produk rusak yang bernilai kalau laku dijual itu 350 per satuan. Karena ada 100 yang rusak, 100 satuan yang rusak, jadi 350 dikali 100. Tuh. Hasilnya 35.000. Gimana, Nam? Oke, terima kasih. Satunya siapa lagi tadi? Meta. Gimana Meta? Pertanyaannya Meta? Baik, Ibu izin bertanya. Perkenalkan, saya Meta Yulistari dengan NIM akhir 72. Di sini saya ingin menanyakan mengenai produk cacat dan rusak tadi. Saya ingin menanyakan di sini bagaimana meminimalkan dampak dari bahan bakunya. Terima kasih. Gimana kita meminimalkan biaya bahan baku? Meminimalkan biaya bahan baku itu kita harus benar-benar memperhitungkan berapa sih yang harus kita pakai untuk mengolah dari suatu produk itu. Kalau misalkan kamu mengolahnya 1 kilo kue misalkan, itu berapa? Kalau sudah pengalaman biasanya itu langsung diperhitungkan tepungnya berapa ya, gulanya berapa, menteganya berapa. Jadi tidak ada bahan yang lebih. Jadi kita bisa meminimalkan biaya bahan bakunya atau persediaan bahan bakunya. Bu, saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delia Putri Hasyana, NIM 16. Pertanyaannya yaitu mengapa biaya bahan baku termasuk biaya variabel? Terima kasih. Biaya bahan baku itu masuk ke dalam biaya variabel. Biaya variabel itu biaya yang tidak menetap, tapi dia akan berubah. Misal, ada kenaikan biaya bahan baku, kayak tepung, yang kemarin harganya 10.000, karena ada kenaikan BBM, ada kenaikan tarif pajak, dia naik Rp1.000 jadi 11.000. Menteganya juga kayak gitu. Terus gulanya juga seperti itu. Makanya dia harganya tidak tetap. Biaya bahan baku itu masuk ke biaya variabel. Dia tidak tetap. Karena ya banyak faktor di situ. Ada kenaikan biaya bahan bakar, ada kenaikan ongkos kirim ya. Banyak faktor di situ. Ada juga karena dia kenaikan pajak yang dari 10% ke 11%, dia terdampak juga. Jadi biaya bahan bakunya naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amu Rizky Dwi Darmawan dengan NIM 37. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan biaya bahan baku. Mengapa biaya bahan baku itu sangat penting? Kenapa biaya bahan baku penting? Kalau kita mengolah suatu produk, terus nggak ada biaya bahan bakunya atau tidak ada bahan bakunya, bisa jadi nggak bisa ya.
Meskipun ada tenaga kerjanya ada, terus biaya overhead pabriknya ada, tetapi bahan bakunya nggak ada, itu nggak mungkin jadi suatu produk. Makanya bahan baku itu sangat penting untuk mengolah suatu produk yang akan kalian olah. Seperti yang saya contohkan tadi di Meta, kalau kamu buat kue, apa aja bahan bakunya? Untuk meminimalkan gimana? Harus benar-benar dicatat dulu berapa sih tepungnya, menteganya, gulanya, ya telurnya, seperti itu. Karena kita harus, apalagi orang akuntansi, harus bisa memperhitungkan segalanya. Ya, oke Rizky. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan kuliahnya sampai di sini saja. Ya, kita ketemu di minggu depan dengan pokok bahasan biaya tenaga kerja. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video proses pembelajaran dari mata kuliah akuntansi biaya dengan materi biaya bahan baku pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madura. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dengan video ini akan menambah pertimbangan dan penilaian baik dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.